Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel saya, yaitu Nasihat Ulama Nusantara 99. Nah, baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya. Jadi, mengapa kita penting untuk mengikuti nasihat-nasihat ulama kita, ya, baik dari berbagai amalan. Oke. Nah, yang pertama, kita sebagai orang awam tidak bisa untuk menafsirkan Al-Quran secara langsung, ya. Bahkan kita dilarang untuk menafsirkannya secara langsung, oke, karena takut disesatkan oleh setan. Nah, selanjutnya teman-teman, daripada kita melakukan amalan-amalan yang tidak jelas sumbernya, misal dari dukun dan sebagainya, terutama amalan-amalan untuk menjadi kaya ya. Banyak sekali dukun-dukun itu memamerkan kekayaannya dan mengajak yang lainnya untuk mengikuti amalannya supaya kaya, tapi itu dari dukun. Nah, daripada kita mengikuti dukun yang jelas, sudah sangat jelas syirik, maka lebih baik kita mengikuti nasihat dari ulama-ulama kita, ya, bahwa ulama-ulama itu, Islam juga mengajarkan amalan-amalan gimana caranya kaya selain usaha dan ikhtiar kita semua, ya teman-teman. Nah, baiklah, kita langsung saja ke beberapa nasihat hari ini ya teman-teman. Sebelum sana, mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan bila perlu bagikan ke yang lain ya. Dan kami ingatkan sekali lagi bahwa meng-like dan subscribe channel-channel YouTube Islami atau dakwah itu insya Allah sama saja seperti kita sudah beramal zahriyah. Oke, bahkan ini sudah dijelaskan oleh beberapa ustadz. Misal apabila ada video dakwah yang muncul di handphone kita, mungkin itu tidak manfaat untuk kita, tetapi ketika kita bagikan ke status-status kita baik dari WhatsApp dan media sosial lainnya, ternyata itu berguna untuk orang tersebut dan orang tersebut mengamalkannya. Nah, itu akan menjadi amal jahriyah untuk kita semua. Ya. Nah, begitu juga untuk meng-like dan support, subscribe untuk channel-channel Islami. Ya, itu insya Allah akan menjadi amal jahriyah untuk teman-teman semua. Ya, bahkan itu juga saya lakukan. Oke, lihatlah, walaupun saya memiliki channel YouTube, tetapi saya insya Allah meng-subscribe channel-channel yang Islami. Ya, teman-teman. Karena kita tidak tahu amalan mana nanti yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika Imam Al-Ghazali saja masuk surga karena ada seekor lalat, kalau nggak salah ada seekor lalat yang menyedot tintanya, namun dia diamkan saja. Nah, apalagi kita yang nggak tahu, orang awam, yang banyak dosa, kita nggak tahu kita bisa masuk surga melalui jalur mana. Siapa tahu nanti ternyata kita masuk surga gara-gara kita meng-share video dakwah. Atau ternyata kita masuk surga karena subscribe YouTube dakwah, sehingga dakwanya semakin meledak, semakin banyak ditonton dan diamalkan oleh banyak orang. Ya, oke teman-teman sekalian, kita lanjut saja ya. Yang pertama ini ada nasihat dari Kiai Haji Maimun Zubair. Nah teman-teman sekalian, Kiai Haji Maimun Zubair pernah bernasihat, pernah berpesan kepada kita semua. Termasuk orang yang bagus, yaitu orang yang tidak bisa mengaji, tetapi suka berkumpul dengan orang yang bisa mengaji. Itu pesan dari Kiai Haji Maimun Zubair. Jadi beliau berpesan, memberi nasihat kepada kita semua. Walaupun kita tidak bisa mengaji, atau misal kita belum sempurna, bahkan bacaan sholat pun masih belum bisa, atau amalan-amalan lainnya pun kita tidak bisa, nah akan lebih bagus jika kita masih punya niat, masih punya kemampuan untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ya, dengan orang-orang yang bisa mengaji, ya teman-teman. Jadi jangan sampai, misal nih, saya jarang ke masjid, males berkumpul dengan orang-orang yang suka sholat. Oh saya jarang ke masjid, males ke masjid. Oh saya nggak bisa sholat, males ke masjid, nggak mau kumpul, malu. Justru malu untuk kebaikan itulah yang menyesatkan kita, ya. Jadi dari Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun, dia mengingatkan kita walaupun kita tidak bisa mengaji, ya, tak pandai sholat, maka berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Maka itu adalah orang yang baik, sebaik-baik kalian, ya. Daripada ini ngaji nggak bisa, sholat nggak bisa, tetapi kita menjauhi orang-orang yang soleh.
ya, terutama bahkan nggak mau lewat masjid. Kalau ada masjid ono sholat langsung lari, misal langsung lewat jalan lain, itu nggak bagus ya teman-teman ya. Jadi ini mengingatkan kepada kita semua bahwa tak ada manusia itu yang sempurna ya, dan tidak ada manusia itu yang ingin ditakdirkan menjadi pendosa, tetapi kita sendiri yang memilih jalan pendosa. Kalau misal nih kalian bisa pilih mau dilahirkan di keluarga yang kaya, kemudian imannya tinggi, di lingkungan pesantren, kehidupan mewah, pasti kalian mau milih kan? Tapi tak ada pilihan ketika kita dilahirkan. Maka dari itu mari kita sama-sama bekali keimanan kita, karena hidup itu kekalnya di akhirat ya teman-teman sekalian. Jadi ingat itu, jangan malu untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh, jangan malu berkumpul dengan orang-orang yang suka mengaji walaupun kita tak bisa mengaji ya teman-teman sekalian. Oke, nah selanjutnya yang kedua, amalan dari Abah Guru Sekumpul. Nah, amalan dari Abah Guru Sekumpul ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, ya, terutama bagi yang suka kehilangan. Daripada kita ke dukun, ya, yang jelas-jelas syirik, sudah kehilangan barang, berdosa syirik pula, na'udzubillah, ya teman-teman sekalian, maka lebih baik kita ikuti nasihat-nasihat dari ulama kita. Karena akan ada hikmah dari nasihat-nasihat mereka. Nah, jadi Abah Guru Sekumpul pernah bernasihat kepada kita. Jika kita ini kehilangan sesuatu, itu tandanya Allah menghilangkan yang tidak baik untuk kita. Ya, jadi jika Allah menghilangkan sesuatu dari kita, bahwa itu merupakan kasih sayang Allah untuk menghilangkan yang tidak baik untuk kita. Ya teman-teman sekalian. Jadi setiap kita kehilangan, jangan langsung menyalahkan Allah atau mengabaikan perintah Allah, mengabaikan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai teman-teman. Kenapa? Karena setiap yang ada pada diri kita dan setiap yang hilang sebenarnya adalah yang terbaik untuk kita. Jika memang masih ditemukan kembali, maka hikmah dari prosesnya itu adalah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika itu tidak ditemukan kembali, maka itu artinya Allah yang lebih mengetahui. Bisa jadi barang itu dapat menyesatkan kita. Bisa jadi sesuatu itu adalah yang membahayakan bagi kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Ya teman-teman. Jadi berhentilah kita dikit-dikit ke dukun. Kehilangan uang, waya-waya 50.000 ke dukun. Ya, kehilangan apa lagi ya? Tahu-tahu ke dukun. Itu nggak ada manfaatnya, malahan membuat dosa syirik untuk kita semua, teman-teman sekalian. Ya, jadi teman-teman nasihat ulama Nusantara, jika kita kehilangan sesuatu bisa jadi itu tanda Allah untuk menghilangkan keburukan dari kita. Salah satu kasih sayang Allah untuk kita semua. Jadi jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha cari lagi, jika memang tidak ketemu sudah. Berarti itu tak baik untuk kita. Atau bisa jadi barang tersebut kita beli dengan cara yang tidak halal. Atau bisa jadi barang tersebut pernah menyakiti orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Oke, nah jadi itu ya teman-teman sekalian. Jika kita kehilangan, ingatlah pesan Abah Guru Sekumpul. Mungkin bisa jadi itu adalah tanda Allah untuk menghilangkan yang tidak baik dari kita. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, selanjutnya adalah pesan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, salah satu ulama Nusantara yang terkemuka di Indonesia juga dari zaman perjuangan Indonesia merdeka. Nah, teman-teman sekalian, jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan berpesan untuk kita semua, terutama untuk para ayah, para imam, kepala keluarga. Beliau berpesan, warisan terbesar seorang ayah adalah dapat membuat keluarganya sebagai teladan. Oke. Nah, khusus untuk kita sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, marilah kita bersama-sama membuat keluarga kita ini sebagai tauladan. Ya,
tauladan bagi semua orang, tauladan sebagai kebaikan, bukan untuk meminta dipuji. Oke, jadi kita niatkan untuk membentuk keluarga kita itu sebagai tauladan karena Allah Subhanahu wa taala. Biarlah orang yang memuji, akan tetapi kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman sekalian. Jadi sangat penting sekali kita sebagai kepala keluarga. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi dengan cara menjalankan syariat-syariat Islam, menjalankan adab-adab yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tata krama kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita kepada makhluk hidup. Ya teman-teman sekalian, mari kita jadikan keluarga kita sebagai tauladan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tauladan itu sendiri kita ambil dari tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita buka-buka lagi adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman sekalian. Ya, oke, semangat untuk kita sebagai kepala keluarga untuk menciptakan keluarga yang tauladan. Oke, selanjutnya teman-teman, pesan dari Kiai Haji Zainuddin. Beliau pernah berpesan kepada kita semua, terutama untuk hubungan kita dengan tetangga-tetangga kita. Pesan ini amat penting untuk kita semua, karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan satu sama lain. Nah, jadi Kiai Haji Zainuddin MZ pernah berpesan kepada kita semua, menyakiti tetangga akan menghalangi seseorang masuk surga. Jadi, selalu berbuat baik kepada mereka. Nah, teman-teman sekalian, Kiai Haji Zainuddin MZ memberi nasihat kepada kita semua, bahwa janganlah kita menyakiti tetangga kita. Dan mari kita sama-sama berbuat baik kepada tetangga kita. Karena itu adalah ladang pahala untuk kita semua. Dan banyak sekali hikmahnya untuk kita semua, bukan hanya dari sekedar pahala saja. Hidup kita juga akan diberi ketenangan, diberi ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihatlah, jika kalian bentrok dengan tetangga, apa yang terjadi? Yang pertama, hidup tidak tenang. Ya, terutama orang yang penakut, tiba-tiba diteror, merasa diteror, padahal orang biasa saja. Kemudian ketika kita terjadi musibah atau apa-apa, orang malas membantu kita. Ketika kita sedang kesusahan, orang juga malas membantu kita. Nah, akan tetapi ketika kita baik kepada tetangga kita, maka ketika kita sedang kesusahan, membutuhkan bantuan mereka, dengan senang hati membantu. Karena kebaikan dari kita semua. Ketika kita tak ada di rumah, tiba-tiba ada tukang paket lewat, dia dengan ikhlas menawarkan diri untuk mengambil paket kita tadi, untuk diberikan kepada kita ketika sudah pulang ke rumah. Ini sering sekali terjadi. Kemudian jika ada makanan, apa salahnya berbagi dengan tetangga? Itu dapat meningkatkan hubungan kita dengan tetangga. Oke, teman-teman. Jadi itu pesan dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, teman-teman sekalian, mari kita ingat dan kita amalkan pesan-pesan dari ulama-ulama Nusantara. Ya, ingat, ulama-ulama adalah pewaris para nabi. Beliau memberikan dakwah kepada kita semua, untuk memberi jalan kepada kita semua untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi kita orang-orang yang awam, orang-orang yang tak pandai hadis, orang-orang yang tak pandai Al-Qur'an, dan tak mungkin kita menafsirkan Al-Quran sendiri tanpa guru. Maka dari itu, mari kita awali basicnya dengan menteladani nasihat-nasihatnya, mengamalkan nasihat-nasihatnya. Terutama nasihat-nasihat tersebut adalah kebaikan untuk kita semua. Oke, mungkin hanya itu saja teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Semoga kita semua dapat dikumpulkan bersama para ulama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu saja teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.